Selamat bertemu kembali para siswa kelas 11 seluruh Indonesia dalam pelajaran matematika peminatan. Kelanjutan yang sebelumnya yaitu persamaan trigonometri part 3. Kita ambil dari contoh soal lagi yang agak lebih menantang lah ya. Di contoh soal 16 halaman 20 buku matematika peminatan saya ya. Di situ ada soal tentukan nilai-nilai A dalam selang 0 sampai pi. Anda sudah tahu kalau 0 selangnya 0 sampai pi itu maksudnya radian. Ya, pi itu 180 derajat. Yang memenuhi sin 4A di sebelah kiri sama dengan bilangan pecahan ya. Dengan pembilang cos A min sin A dan penyebutnya cos A sekan 4A dikurangi sinus A kali sekan 4A. Ini diambil dari soal UM-UGM 2015 matematika IPA. Ya, dibuat esai saja. Jadi konsepnya seperti sebelumnya, kita harus mengubah bentuk ini yang di ruas kanan ini sehingga dia hanya menjadi satu. Boleh sin, boleh cos. Ya. Misalnya ini bisa kita rubah jadi suatu sinus, maka bentuknya akan seperti ini kan. Sinus X sama dengan sinus A. Persamaan dasar. Ya. Cuma di sini X-nya itu 4A. Yang A-nya ini nanti yang sebelah kanan ini. Maka kalau Anda bisa merubah seperti ini, maka X-nya ada 2. Ya. Kemudian kita coba-coba dengan N0, min 1, dan seterusnya. Oke. Kita kerjakan soalnya. Sin 4A sama dengan cos A min sin A. Jadi kalau Anda lihat di ruas kanan ini, ya, pembilangnya tidak ada masalah ya, kelihatannya nggak ada yang aneh. Ya. Sementara pembilang kita salin saja. Nah, penyebutnya kita lihat di sini ada yang sama ya. Ada yang sama yaitu sekon. Ini ada sekan 4A, ini ada sekan 4A. Maka ini bisa difaktorkan dengan mengeluarkan faktor yang sama ya. Jadi faktor yang sama sekan 4A kita keluarkan sehingga ini sisa cos A, yang ini sin A. Kemudian kalau kita perhatikan, ini kelihatannya pembilang dan penyebut ini sama. Dan ini kali ya, sekan 4A kali. Maka bisa disederhanakan ini. Sehingga ini sisa 1. Jadi ruas kanan menjadi sisa 1 per sekan 4A. Yang sebelah kiri sin 4A. Nah, kelihatannya sudah hampir selesai ya. Kebalikan dari sekan Anda sudah tahu yaitu cos. Ya, kebalikan dari sekan adalah cos. Nah, sudah hampir sama. Cuman ruas kanan bukan sin tapi cos. Nah, bagaimana merubah cos ke sin? Itu pakai sudut penyiku. Ya, pakai sudut penyiku. Itu merubah sin ke cos. Kalau di sini sudutnya X, di sini akan 90 kurang X ya. Kalau kita pakai radian, pi per 2. Pi per 2 kurang X. Kalau sudutnya 4A, maka penyikunya adalah pi per 2 kurang 4A. Ya, ini artinya cos 4A bisa saya rubah jadi sinus pi per 2 kurang 4A. Ya, jadi sudut penyiku antara sin dan cos itu sama. Ya, makanya kalau sudutnya 30 derajat, kalau sinusnya 30, cosnya 60. Ya, 90 kurang 30. Ya, jadi cos 4A bisa saya rubah jadi ini. Sin pi per 2 kurang 4A. Nah, sudah berbentuk trigonometri dasar ini. Ya, kalau Anda perhatikan sudah berbentuk trigonometri dasar. Cuma ini yang jadi A, ya, yang A di rumus itu ya, supaya nggak sama saya ginikan. Nah, X, yang di rumus ini X, ini A. Ingat nggak, sin X sama dengan sin A kan gitu kan? Persamaan dasarnya kan gitu. Sin X sama dengan sin A. Ya, A diketahui,
X tidak, maka X-nya bisa didapatkan. Pertama di kuadran 1, A plus N kali 2pi. Kedua di kuadran 2, ya, jadi ada 2. Kuadran 2 yaitu apa? Kalau radian 180 kurang ya. Di kita pi kurang A tambah N kali 2pi. Nah, ini ya. Ini persamaan dasarnya. Sama, cuma di sini yang bertindak sebagai X adalah 4A. Jadi harganya ada 2 ya. Kita tulis 1. X-nya itu yang ini, 4A. 4A sama dengan ya, A-nya itu yang ini. Ya. Pi per 2 kurang 4A. Tambah N kali 2pi. Nah, itu yang ini. Ya. Sekarang yang kedua. Yang bawah ini ya. X-nya itu ini, 4A ya. Ya, X-nya 4A. Terus yang A-nya ini. Yang A-nya. Pi per 2 kurang 4A ini sebagai A. Ya, jadi Pi kurang A. Jadi Pi dikurangi A. A-nya yang ini. Pi per 2 kurang 4A. Tambah N kali 2pi. Nah, ini ya. Jadi ada 2, kita pecahkan satu-satu ya. Kita akan pecahkan satu-satu. Yang pertama dulu. Jadi saya lanjut di kertas yang ini ya. Yang pertama dulu. Ya. 4A sama dengan Pi per 2. Langsung saya buka kurungnya ya. Pi per 2 kurang 4A. Tambah N kali 2pi. Ya. Min 4A dipindah. Jadi plus, jadi sebelah kiri jadi 8A. Sama dengan Pi per 2 ditambah N kali 2pi. Gitu ya. Yang mau kita hitungkan A. Berarti dibagi 8. Ruas kiri bagi 8. Jadi A, ruas kanan dibagi 8. Pi per 2 dibagi 8 ya Pi per 16. Tambah N kali 2 per 8, Pi per 4 ya. Ya, atau dibikin per 16 semua ya. Biar nanti bisa dijumlahin dengan ini ya. Nggak apa-apa, bikin per 16 aja semua ya. Atau Pi per 8 ya. 2 Pi per 8. Nah, begini. Oke, supaya sama dibikin per 16 ya. Biar bisa dijumlahkan. Pi per 16 ditambah N kali per 16. Berarti dikali 2, berarti pembilangnya dikali 2, 4pi. Nah, begini. Jadi begini. Oke. Yang ini akan kita kerjakan. Kita mulai dari N-nya 0. Dan kita periksa A-nya tadi berapa? A-nya 0 sampai pi ya. Jadi A-nya itu 0 sampai pi. Lebih kecil 0 tidak boleh, lebih besar pi tidak boleh. Oke, kita cek sekarang. Ya. Kita cek sekarang. N-nya 0 ya. Di sini. Jadi A-nya sama dengan Pi per 16. Oke, masuk akal. Ya, masih di sini. N-nya 1. A-nya sama dengan Pi per 16 ditambah 1 ya. 1 kali 4pi per 16. Hasilnya berapa? 1 ditambah 4, 5. 5pi per 16. Masih masuk akal ya. Pi itu kalau kita ini adalah 16pi per 16 ya. Nah, sama ini. Ini masih lebih kecil kan? Oke, N-nya 2. A-nya sama dengan Pi per 16. N-nya 2 sekarang ya. 2 kali 4pi per 16. Sama dengan 2 kali 4pi 8 tambah 1 9. 9pi per 16. Oke, masih betul ya. Ini 16 per 16 kan?
Ini 9/16, masih betul ya. N sama dengan 3, A-nya sama dengan pi per 16 ditambah 3 dikali 4 pi per 16. Pokoknya masukin aja ke sini ya. N-nya aja yang diganti. 3 kali 4 12, 12 tambah 1 13. 13 pi per 16. Masih betul ya. Kalau N-nya 4, A-nya sama dengan pi per 16 ditambah 4 ya kali 4 pi per 16. 17 ya. 17 pi per 16. Udah lebih besar dari pi. Jadi sudah tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi ya. Jadi kita dapat 4 nilai ya. Pi per 16, 5 pi per 16, 9 pi per 16, 13 pi per 16. Itu ya. Jadi kita dapat nilai itu. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua bagaimana? Ya. Yang kedua yang ini. Ya. Yang ini. Oke. Kalau gitu kita coba aja di sini ya. Kita coba aja di sini ya, langsung. Jadi 4A sama dengan ya. Kita buka kurungnya ya. Maka kalau kita buka kurungnya ini kan pi dikurang pi per 2 itu ya. Ya kan? Min kali plus. Min kali min plus 4A. Tambah N kali 2pi. Oke. Terus ini ada 4A, kita pindah ke kiri. Kalau kita pindah ke kiri kan jadi 0 ini. Ya. Ini kalau kita pindah ke kiri 0 ini. Hilang dia. Ya, ini dengan ini tuh hilang. Jadi 0. Pi dikurang pi per 2, pi per 2. Ditambah N kali 2pi. Nah, ini jelas tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi ini. Kenapa? Coba Anda lihat di ruas kiri 0. Ruas kiri bukan 0 ini. Kalau kita kasih ini N0, ini nggak 0. Jadi artinya yang kedua ini tidak ada gunanya. Tidak terpakai. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya cukup dari ini saja. Dan kita dapat 1, 2, 3, 4. Jadi pi per 16 ya. 5 pi per 16, 9 pi per 16, 13 pi per 16, dan udah selesai. Ya, itulah jawabannya ya. Jadi kalau Anda perhatikan nanti di buku ini ada sudah jawabannya. Nah, di buku ini sudah ada jawabannya. Saya hanya membantu Anda supaya kalau Anda mempelajarinya Anda lebih mudah mengerti. Kita lanjut ke persamaan trigonometri dengan identitas jumlah atau selisih dua sudut. Ya. Nah, di buku ini ada penurunan rumusnya. Akhirnya kita dapat untuk sinus. Itu kalau sudutnya dijumlah, alfa plus beta, ya, ini boleh A plus B, P plus Q, sembarang ya. Sini saya ambil alfa plus beta. Jadi kalau ini plus, ini juga plus, tandanya sama ya. Kalau ini min, ini juga min. Hasilnya adalah sin cos, cos sin. Jadi sin alfa, cos beta, tambah cos alfa, sin beta. Kalau ini min. Hasilnya sin cos, cos sin. Ya. Nah, contoh soal kita ambil 111 halaman 31 dari buku ini, ya. Dari buku ini. Misalnya, hitunglah nilai eksak dari sin 75 derajat. Nah, kita itu tidak tahu nilai eksak dari 75 derajat itu, ya. Yang kita tahu itu ketika belajar di kelas 10, sudut istimewa itu ada 5. Ya. Kemudian nanti kalau di fisika itu ada lagi sudut 37 ya. Sin 37 0,6, cos 37 0,8 ya. Tapi biasanya dimaksud sudut istimewa di trigonometri ya ini. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan kuadran lainnya yang bisa dibawa ke 0, 30, 45, 60, 90. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya kalau di kuadran 1 itu ini, kalau di kuadran 2 Anda sudah tahu kan? Ditambah 180. Jadi kalau di kuadran kedua ini tuh 180. Ya, ini 150.
Ini 135. Ini kalau di kuadran 2 120. Begitu ya. Ini kalau di kuadran 2 sama 90 juga ya. Gitu. Karena dia di batas ya. Itu seperti itu, jadi sudah ada nilainya ya. Kalau di kuadran 3 Anda tinggal tambah dengan 180 tambah berapa? Ini di batas 180 juga. Kuadran 3 180 tambah 30 210. Kuadran 3 180 tambah 45 225. Ya toh? Kuadran 3 180 tambah 60 240. Kuadran 3 270. Begini ya. Ini namanya sudut istimewa masih. Kuadran 4 360 kurang 0 ya. Jadi ini 360. 360 kurang 30 330. 360 kurang 45 315. 360 kurang 60 300. 360 kurang 90 270. Inilah sudut-sudut istimewa ya. Ini di kuadran 1, ini di kuadran 2, ini di kuadran 3, dan ini di kuadran 4. Itu sudut istimewa. Artinya bisa kita hitung nilai eksaknya. Nah sekarang Anda disuruh hitung sin 75. Ya kan? Anda disuruh hitung sin 75. Ya. Bagaimana Anda menghitung sin 75? 75 bukan sudut istimewa ya. Tapi Anda kalau jumlahkan, Anda akan dapat 30 tambah 45. 75 itu bisa saya rubah jadi sudut istimewa. 30 tambah 45. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita disuruh ngitung sin 75, ya toh, di kertas yang lain aja ya. Kalau kita disuruh hitung sin 75, ya sama saja kita disuruh ngitung sin 30 tambah 45. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut sinus sudut jumlah, sudutnya yang dijumlah. Maka rumusnya apa tadi? Sin cos, ya toh? Sin cos cos sin. Itu ya. Kalau ini tandanya plus, ini juga plus. Nah, begini. Terus tinggal masukkan 30 45. 30 45. 30 45. Ah, sudah tinggal dihitung sudut istimewa. Sin 30 setengah. Cos 45 setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Nah, jadi kalau kita hitung setengah kali setengah akar 2 seperempat akar 2. Setengah kali setengah seperempat akar 6. Oke, ini jawabnya. Ya mau dikeluarkan juga seperempat nggak apa-apa. Seperempat dikeluarkan jadi akar 2 plus akar 6. Boleh. Ya, bebas saja ini soal esai. Kalau soal multiple choice, jawabannya disesuaikan dengan pilihan. Oke, itu untuk soal yang pertama ya. Jadi kita tidak bisa menghitung sin 75 secara eksak, tapi dengan merubah 75 menjadi penjumlahan sudut istimewa 30 tambah 45, maka kita bisa hitung. Ya. Oke. Sekarang contoh soal yang kedua ya. Contoh soal 110B. Jadi buku ini lengkap ya. Contoh soalnya lengkap gitu. Sehingga dengan mempelajari semua tipe soalnya, mudah-mudahan Anda bisa membuat soal SBMPTN. Kalau dulu ada soal UN dan soal-soal tes luar negeri, akan kita review nanti. Setelah selesai satu bab, kita akan review khusus soal-soal SBMPTN dan UTBK terbaru, serta soal-soal dari luar negeri. Oke, yang kedua, hitunglah nilai eksak dari sin 22 cos 23, sin 23 cos 22. Jadi kalau Anda lihat ini sin cos, kan nggak sesuai ya, makanya harus Anda balik nanti ini. Ya, kalau kita balik, sin cos cos sin, ini yang kita balik ya. Ini kita balik. Jadinya sinus 22 cos 23 ya kan, tambah sin cos cos sin ya, cos sin. Sama enggak? Sama. 22 23 22 23. Nah, kita tidak bisa menghitung sin 22 karena bukan sudut istimewa. Kita nggak bisa ngitung cos 23 karena bukan sudut istimewa.
Tapi kalau Anda lihat rumus ini, itu ngikutin penjumlahan. Dan Anda tahu 22 ditambah 23 itu 45. Sudut istimewa ini. Jadi ini kalau kita jumlahkan apa? Sin, cos, sin itu adalah sinus penjumlahan kan? Nah, begini. Sin, cos, sin. Pertama 22, yang kedua 23. Nah, jadi kita dapatkan sin 45 ini. Dan sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, ya kan? Jadi kita dapat ya, itu soalnya. Soal berikutnya. Matematika peminatan. Ya. Martin kelas 11 yang ini. Di halaman 31 Anda akan dapat soal ini. Contoh soal berarti ada jawabannya. Ya, tapi saya hanya ambil salah satu saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin x plus pi per 6 dikurang sin x min pi per 6 sama dengan setengah akar 3. Dalam selang radian 0 sampai 2 pi. Nah, ini persamaan trigonometri, ya kan? Persamaan trigonometri. Ini harus kita sederhanakan sehingga jadi satu saja. Kalau tidak sin cos. Kemudian ini nanti kita harus rubah juga. Kalau di sini sin kita rubah ke sin. Bisa ya? Pakai inverse tadi ya. Sin berapa yang harganya setengah akar 3? Sin 60. Kalau cos, kalau sin 60. Kalau cos berapa yang harganya setengah akar 3? Cos 30. Jadi ini udah selesai ya. Sekarang bagaimana menyederhanakan ini? Tentu pertama kita harus buka kurungnya. Ya, kita buka kurungnya. Ini adalah sudut penjumlahan. Bagaimana kalau sudut penjumlahan? Ya. Maka sin cos sin kan? Ini jadi sin cos plus ya, kalau plus cos sin. Nah, ini yang pertama. Gitu? Kurang ini juga kita buka kurungnya. Sudut selisih. Jadi sin cos sin. Cuma ini min ya, maka ini min ya. Ini Anda sudah tahu, nanti bisa kita bikin sudut ya. Oke, sekarang kita masukkan x pi per 6. Jadi ini x ya, ini pi per 6. Ini x, ini pi per 6 ya. Ini x, ini pi per 6. Ini x, ini pi per 6. Begitu kan ya? Terus Anda perhatikan ini. Sin x cos pi per 6 plus ini min, ya, min kali ini. Nilai yang sama, maka bisa hilang. Ya. Kemudian ini sin cos x. Ya, sin pi per 6 berapa? Pi itu 180. 180 bagian 30, sin 30 itu setengah. Ya enggak? Ini min kali min ya. Min kali min plus ini. Cos x kali sin pi per 6 juga. Sin 30 setengah juga. Nah, sama dengan setengah akar 3. Ya kan? Nah, sekarang setengah cos x dijumlahkan ya, cos x. Nah, ini kita rubah. Cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Cos yang nilainya setengah akar 3 adalah cos 30 derajat. Ya toh? 30 derajat. Oke, kalau nanti radian baru kita rubah ya. Karena radian kita rubah ya. Karena radian kita rubah. 30 derajat itu adalah pi per 6. Karena pi 180 kan? 180 bagi 6, 3. Ini yang akan kita selesaikan kan? Untuk menjawab soal ini. Berapa himpunan penyelesaiannya? Ya. Oke, kita jawab. Cos x sama dengan cos pi per 6. Jawabannya ada 2 kan? Kuadran 1. Ini A-nya kan? Kuadran 1 pi per 6 tambah periodenya n kali 2 pi. Yang satu lagi
Kuadran 4. Kuadran 4 itu min pi per 6. Ya, cos kan? Tambah n kali 2pi. Cos itu positif di kuadran 1 dan 4. Oke. Baru masukkan n-nya 0. Dari sini kita dapat x-nya pi per 6. Ya. 0 kan? Kalau kita masukkan n-nya 1 tidak memenuhi. Ya. Silakan Anda cari kenapa tidak memenuhi. Karena lebih besar dari 2pi. Silakan Anda cari karena sudah biasa kita. Jadi kita hanya dapat satu nilai ya. Dari sini kita hanya dapat satu nilai. Di sini kita masukkan n-nya 0, tidak memenuhi juga. Kenapa? Karena kalau kita masukkan n-nya 0 negatif. Padahal dia nggak boleh negatif kan? Ya kan? Nggak boleh negatif. Oke. N-nya 1. Maka x-nya sama dengan min pi per 6 ditambah 1 kali 2pi. Gitu ya. Jadi min pi per 6 ditambah 2pi itu berapa per 6? 12 ya. Jadi hasilnya min 1 tambah 12, 11pi per 6. Ya, masih benar kan? Karena lebih kecil dari 2pi. N sama dengan 2 udah enggak ya. Nanti N sama dengan 2 tidak memenuhi. Karena X-nya akan lebih besar dari 2pi. Dengan demikian, kita memperoleh dua jawaban ya. Dua jawaban. Yang satu adalah ini pi per 6. Yang satu lagi 11 pi per 6. Kita lanjut. Kalau tadi identitas sinus, sekarang kita identitas kosinus. Jumlah atau selisih dua sudut. Nah, ini juga di sini ada di penurunannya. Akhirnya didapat kalau cos sudutnya dijumlahkan, maka hasilnya adalah kalau tadi sin cos cos sin, sekarang cos cos sin sin. Terus kalau tadi sin itu plus tetap plus, min tetap min, ini terbalik. Kalau cosnya jumlah di sini jadi min. Kalau cosnya selisih jadi plus. Ya. Oke. Contoh soal pertama. Diambil dari contoh soal 113 dari buku ini. Ya, dari buku ini. Contoh 113 sudah ada jawabannya. Ya. Jadi buktikan. Nah, ini soal buktikan ya. Buktikan yang pertama cos x plus pi per 2 sama dengan min sin x. Kemudian yang kedua buktikan cos x min pi min cos x. Nah, hanya membuktikan saja, buktikan. Kalau membuktikan itu kan bisa ruas kanan kita buat jadi ruas kiri, atau ruas kiri kita buat jadi ruas kanan, atau ruas kanan kita jalankan, ruas kiri kita jalankan, ruas kanan kita jalankan sampai ketemu hal yang sama. Nah, di sini saya akan merubah yang kiri menjadi kanan. Yang ini yang mau saya rubah. Yang ini tetap. Nah, ini cos jumlah. Sudutnya dijumlah, maka ngikutin rumus yang atas. Cos cos sin sin ya. Jadi cos cos cos, kalau ini plus ini min. Sin sin. Yang ruas kanan tetap ya. Tidak saya rubah. Ya, tinggal masukkan x pi per 2. X pi per 2. X pi per 2. Nah, tentu di sini ada sudut istimewa ya. Cos 90 ya. Anda sudah tahu kan? Cos pi per 2 itu cos 90. Nilainya cos 90 berapa? 0. Kalau sin pi per 2 itu sin 90 derajat. Nilainya 1. Ya, masukkan aja. Ya, masukkan. Ini dimasukkan 0. Ya kan? Ini sama dengan 0. Ya. 0 dikalikan berapa aja? 0. Jadi ini 0. 0 kurang sin pi per 2 1. Jadi sin x kali 1. Sama dengan min sin x. Ya, 0, 0. Sin x kali 1 sin x. Jadi min sin x. Ya kan? Min sin x sama dengan min sin x. Jadi terbukti. Ya, terbukti. Sekarang yang kedua. Ya, yang kedua.
Yang ini. Cos X min P sama dengan min cos X. Ya, kita akan buktikan ya. Yang kanan tetap, yang kiri yang kita rubah. Cos selisih ini. Kalau cos selisih, min jadi plus. Cos sin ya. Kalau cos itu cos. Kalau min jadi plus. Itu yang penting ya. Sin. Betulkah sama dengan min cos X? Ya. Oke, kita masukkan XP. Jadi yang pertama X, yang kedua P. Yang pertama X, yang kedua P. Kemudian ini sudut istimewa. Nah, ya toh. Di sini ya. 180 derajat ya. 180 derajat itu urusannya dengan 0. Ya, urusannya dengan 0 itu. Karena jumlahnya 180, ya. Jadi cos P sama dengan cos 0, ya. 1 ya. Jadi 1 ini. Cos 0 kan. Sin P sama dengan sin 0. 0. Ya kan? Oke. Cos X kali 1, cos X. Sin X kali 0, min 1. Cos kan di kuadran 2 ya. Cos di kuadran 2 kan min 1 ya. Ini kan kuadran 2. Kalau di kuadran 2 itu min 1. Jadi ini min cos. Ya. Cosinus 0, 1. Kalau cos 180 di kuadran 2 kan. Min. Kalau sinus di kuadran 2 plus. Ya. Jadi kalau cosinus kuadran 1. Kalau sinus di kuadran 2 memang plus. Ya, dan kebetulan 0, kalau 0 ya nggak ada gunanya mau plus juga. Ya, jadi 0 kali sin X 0 sama dengan min cos X. Jadi akhirnya kita dapat min cos X sama dengan min cos X. Jadi terbukti ya. Terbukti. Ya. Inilah identitas trigonometri. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Ya, ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ya. Nah. Contoh soal 114 dari buku ini juga ya. Dari buku ini juga ya, contoh soal 114. Cos A sama dengan 3/5, sin B 12/13. A dan B lancip. Perhatikan untuk soal A ini A dan B lancip. Artinya apa? Semua perbandingan trigonometri akan positif. Tentukan sin A kurang B, selisih. Yang B, tangan A 3/4, tangan B 8/15. A-nya lancip, tapi B-nya dalam kuadran 3. Jadi Anda harus lihat mana yang positif, mana yang negatif. Ingat di kuadran 3 hanya tangan yang positif. Sin negatif, cos juga negatif. Tentukanlah cos jumlah. Ya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Tulis dulu rumusnya. Apa sinus A min B itu? Sinus itu apa? Sin cos, cos sin ya. Sin itu sin cos, cos sin. Begitu kan ya? Kalau ini min, ini tetap min. Ya, beda kalau cos, ini min, ini plus. Oke. Sudut pertama A, sudut kedua B. Sudut pertama A, sudut kedua B. Jadi untuk menghitung ini kita harus tahu sin A. Nggak ada, yang ada cuma cos A. Sin A nggak ada. Nah, berarti kita harus hitung sin A kan. Karena ini di semuanya lancip, maka all positif. Kita bisa pakai cara segitiga, atau kita pakai rumus. Ya pakai rumus saja lah ya. Anda tadi udah mahir ya. Sin A sama dengan, karena plus ya plus, akar 1 ya, min cos kuadrat I kan. Waktu part 1 itu ya, part 1. Jadi ini sama dengan akar 1 min cos A-nya berapa? 3/5 ya. Triple Pitagoras kan? Hasilnya 4/5. Ya. Jadi sudah ada ya. Udah.
Cos B. Nah, ini ada sin B. Cos B nggak ada, berarti kita harus hitung cos B. Nah, karena kuadran 1 plus juga akar 1 min sin kuadrat B. Jadi sama dengan akar 1 min 12/13. Ya, kuadrat ini. Hasilnya adalah 5/13. Ya, jadi ingat saja triple Pythagoras ya. Ingat saja triple Pythagoras ya. Supaya kita tidak usah ini ya, triple Pythagoras yang sering muncul ya. Triple Pythagoras, ya kan? 3, 4, 5. Atau kelipatannya ya. 6, 8, 10. Kalikan 3, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini tadi. 5, 12, 13. Ya. Nanti ada yang lain ya. 8, 15, 17. Mungkin Anda bisa masukkan. Kemudian kalau sudut 45, apa? Sudut 45. 1, 1 akar 2. Sudut 30, 60. Sudut 30, 60. 1, 2 akar 3. Gitu kan ya? Ini triple Pythagoras. Makanya kalau 1 dengan 3/5 hasilnya pasti 4/5. 1 dengan 12/13 hasilnya pasti 5/13. Oke, cos B udah tahu. Ya. Cos A diketahui. Sin B diketahui. Jadi tinggal dimasukkan aja, dapat ya nilainya. Tinggal dimasukkan di nomor bintang ini. Maka kita dapat sin ya A kurang B sama dengan sin A 4/5 kali cos B 5/13. Ya kan? Min cos A diketahui 3/5. Sin B diketahui 12/13. Ya. Nanti Anda hitung ini 4 kali 5 20. 20/65 dikurang 65 36. Maka hasilnya min 16/65. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya ya. Ini soal yang pertama. Ya. Soal yang kedua. Yang B ini. Ya. Tangan A 3/4. Ya, tangan B 8/15. Tapi ini lancip ya, kuadran pertama. Ini kuadran 3. Yang ditanya apa? Cos A plus B. Cos A plus B. Oke. Cos A plus B. Apa rumusnya kalau cos sudutnya dijumlah? Cos sin ya. Cos sin. Cuman kalau di sini plus, di sini min. Nah, itu bedanya. Sudut pertama A, sudut kedua B. Sudut pertama A, sudut kedua B. Kita harus hitung cos A, padahal yang diketahuinya tangen. Nah, kalau untuk soal gini mungkin pakai gambar lebih gampang ya, daripada pakai rumus. Ya, kalau mau pakai rumus, bisa pakai rumus itu. Ya, tangen itu bisa kita pakai rumus ini. 1 tambah tangen kuadrat A, itu sama dengan sekan kuadrat A. Bisa ya pakai rumus ini. Ya. Sudut istimewa juga ya. Ya, bisa, tapi kali ini kita pakai gambar aja ya. Kita pakai gambar. Oke, saya gambar ya. Tangan A 3/4. Lancip ya, ini lancip kuadran 1. Nah, ini dia di kuadran 1 kan. Jadi buat segitiga siku-sikunya juga begini. Nah, kuadran 1. Segitiga siku-sikunya di kuadran 1. Karena sudutnya ini lebih antara 0 sampai 90. Ya, ini kita sebut X, ini kita sebut Y, ini kita sebut R. R selalu positif ya. R selalu positif. X dan Y bisa positif, bisa negatif. Kalau di kuadran 1, dua-duanya positif. Karena X ada di sebelah kanan, Y ada di sebelah atas. Positif dua-duanya. Ya kan? Ini sudut A-nya.
Ya, tangen itu apa? Tangen itu apa? Sisi di depan sudut Y per X kan? Tangen itu Y per X. Ya toh? Tangen A itu Y per X. Dua-duanya positif ya. 3/4. Tuh. Y-nya 3, X-nya 4. Dua-duanya positif. Ya. Jadi Y-nya ini sama dengan 3, X-nya sama dengan 4. Nah, R-nya Anda hitung dengan Pitagoras 5. Nah, dari sini Anda perlu apa? Sin A, nggak ada masalah. Sin A, apa sin A itu? Sisi di depan sudut kan ini? Ya, sin A sisi di depan sudut ini. Y per R, hipotenusa. Y-nya 3. 3/5. Positif karena di kuadran 1 ya. Cos A. Ini A. Sisi di dekat sudut. Nah, X per hipotenusa. X-nya 4. 4/5. Nah, itu lebih cepat mungkin ya. Kalau tangen yang diketahui, kita perlu sin cos. Tapi bisa juga kita pakai rumus ini. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan. Sudah ketemu soalnya ya. Sin A cos A. Sin A cos A udah ketemu. Belum, sorry. Kita sekarang cari cos B dan sin B. Dari tangen B di kuadran 3. Di kuadran 3 sekarang. Ya. Nah, kuadran 3 itu di sini. Ya. Jadi kita buat segitiganya harus di sini. Ya. Buat segitiga siku-sikunya harus di sini. Nah, ini di kuadran 3 ini. Nah, ya kan? Di kuadran 3 ini. Ya. Di kuadran 3. Oke. Kuadran 3 ini ya. Sekarang apa yang diketahui? Tangen B. Tangen B sama dengan 8/15. Nah, Anda perhatikan ya. X-nya ini kiri, jadi X-nya ini harus negatif. Ya, X-nya ini harus negatif. Di kiri. Y-nya kalau Anda perhatikan, Y-nya di bawah. Y-nya juga harus negatif. Kalau R selalu positif ya. R selalu positif. Ya. Nah, ini yang sudut B-nya kan. Tangen itu berarti kita tetap ngitung tangannya dari sini. Tangen itu apa? Sisi di depan sudut, ya kan? Ya, sisi depan sudut dibagi sisi dekat sudut kan? Dibagi sisi di dekat sudut. Y per X kan? Jadi tangen B itu Y per X. Y per X. Gitu loh. Nah, tapi Y-nya kan harus negatif. X-nya juga harus negatif. Makanya ini kita buat negatif. Nggak apa-apa kan? Kalau kita hitung juga 8/15 ini. Jadi 8/15 itu bisa kita buat min 8 per min 15. Menurut matematik sama itu hasilnya. Jadi dari sini kita dapat Y-nya min 8, ya kan? X-nya min 15. Gitu. R-nya dihitung dengan dalil Pitagoras. Ya triple Pitagoras tadi. 8, 15, 17. Jadi R-nya akan sama dengan 17. Dengan dalil Pitagoras. Ya, dengan dalil Pitagoras. Nah, sekarang kita bisa menghitung sin. Berapa sinnya? Sin B. Sin B. Yang merah ini. Sin itu apa? Sisi di dekat sudut. X tetap. Selalu X per R kan? Kalau kita udah pakai koordinat pasti X per R. X-nya berapa? Min 15. R-nya 17. Tuh. Sinus negatif. Ya, ingat. Di kuadran 3 itu hanya tangan yang positif. Sinus harus negatif. Kosinus juga harus negatif. Tuh, cocok kan? Negatif. Cos B. Cos B itu selalu Y per R kalau kita sudah pakai koordinat ya. Sisi di dekat sudut. Ya toh? Sisi dekat sudut X per R. Sorry, X per R. Kenapa ini? Sin B tadi Y per R ini. Ya, ini yang X per R. Sin B itu Y per R ya. Ya selalu Y per R kalau sudah pakai koordinat. Sin selalu X per R. X-nya berapa? Min 15. R-nya 17. Nah, negatif juga. Ya, negatif juga. Ya, sekarang kita sudah dapat cos B sin B. Cos B sin B udah dapat, ya tinggal dimasukkan sekarang kan. Tinggal dimasukkan, tinggal ngitung aja. Ya. Tinggal ngitung aja. Jadi, cos A plus B akan sama dengan cos A cos B kurang
sin A, sin B, ya kan? Tinggal dihitung aja kan. Cos A-nya berapa? Hanya saya salin aja ini. Cos A-nya berapa? 4/5. Cos B-nya min 15/17. Minus sin A 3/5. Sin B min 15/17. Maka hasilnya ini adalah min 60/85. Min kali min plus 3 kali 15 45/85. Hasilnya adalah min 15/85. Ya, atau bisa disederhanakan dengan bagi 5, min 3/17. Ya, jadi hasilnya, ya maaf ini mungkin salah ya, kenapa sama gitu ya. Ini sin min sama, ini ada yang salah ini. Coba saya lihat dulu ya. Sin B itu Y per R. Oh iya salah, Y-nya min 8 ini ya. Jadi ini bukan min 15 tapi min 8 ya. Jadi sin B-nya min 8. Nah, ini yang salah. Jadi ini 24. Sorry, ini 24 ya. Min 3 kali min 8 24. Min 60 24 berarti min 36. Oke. Jadi jawabnya ini. Min 36/85. Ya, jadi maaf saya salah tadi. Ini yang salah di sini ya. Kenapa bisa sama kan? Nggak mungkin sama kan? Ya ternyata salahnya di sini tadi ya. Y per R. Y-nya harusnya 8, saya masukkan 15 tadi. Ya jadi ini 8/17. Ya inilah akhir dari part 3. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan rumus tangen jumlah sudut di part 4. Ya. Plus rumus-rumus lain ya, tapi belum selesai. Jadi cukup panjang bab ini karena memang cukup tebal di bab ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda suka dengan video kami, silakan di-subscribe, like dan komen supaya kami lebih bersemangat melayani Anda sehingga Anda bisa mahir matematika, fisika dan kimia dan sukses di sekolah. Salam dari saya, Martin Kanginan. Tetap semangat belajar mandiri dari rumah di masa pandemi ini.